Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Suryana selaku Guru Bahasa Indonesia yang saya hormati, serta teman-teman dan penonton yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak pernah lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaat dan pertolongannya di hari akhir. Teman-teman semua, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan ceramah tentang globalisasi. Dewasa ini kita telah mengalami dampak globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan saling mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Bagi sebagian masyarakat, globalisasi merupakan hal yang biasa. Bagaimana tidak, dengan adanya globalisasi, seseorang dapat menjalin komunikasi kini tidak dibatasi oleh ruang gerak yang sempit. Artinya, seseorang akan mampu menjangkau dunia luar melalui teknologi. Betapa dampak globalisasi mampu membuat kita berkembang. Perkembangan globalisasi ini sangat amat dirasakan oleh berbagai kalangan termasuk remaja. Globalisasi yang kita rasakan saat ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari globalisasi misalnya dalam bidang penjualan, saat ini sedang marak penjualan berbagai barang lewat media online seperti Facebook, Twitter, Pas, Instagram, dan lain-lain. Akibat globalisasi, barang-barang seperti tas, pakaian, sandal, sepatu, dan lain-lain yang diimpor dari negara Cina sangat mendominasi pasar di Indonesia. Hal yang paling jelas terlihat juga mungkin pada bidang pemerintahan, di mana pemerintah kita semakin mudah menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga ataupun negara yang cukup jauh jaraknya dari negara kita. Bahkan, betapa mudahnya pemerintah kita menjalin komunikasi sehingga sampai-sampai antar negara yang telah terjalin hubungannya mampu berkomunikasi lewat media sosial. Arus globalisasi tak hanya menimbulkan dampak-dampak positif saja, ada pula dampak negatif yang ditimbulkannya. Misalnya saja yang terjadi pada remaja bahkan anak-anak di bawah umur. Informasi yang tak tersaring dengan baik membuat anak-anak mengonsumsi hal-hal negatif yang bersumber dari internet, televisi, majalah, dan lain sebagainya. Hal-hal yang seharusnya tidak menjadi konsumsi mereka dengan mudah diakses dengan kecanggihan alat-alat elektronik. Misalnya saja konten-konten yang berbau pornografi, kekerasan, seks bebas, pergaulan bebas, dan segala hal negatif yang dipertontonkan atau diperagakan dengan sangat jelas. Belum ada formula khusus untuk memfilter hal tersebut yang seharusnya tidak mudah dijangkau oleh anak-anak. Dampak negatif yang ditimbulkan dari efek globalisasi tersebut rasanya masih dapat ditanggulangi dan dicegah dengan adanya keaktifan dari peran orang tua, peran guru, dan tokoh agama. Dalam hal ini, tentunya asupan pendidikan, kasih sayang orang tua, dan pendidikan agama yang dapat menjadi benteng terakhir dalam menangkal derasnya arus globalisasi. Orang tua dapat memainkan perannya sebagai penjaga serta pengawas anak di rumah. Sedangkan guru dapat menanamkan nilai-nilai pendidikan dan moral yang pada anak-anak di sekolah. Satu hal yang dewasa ini lebih banyak ditinggalkan adalah penanaman nilai-nilai religius pada anak. Sejatinya, nilai-nilai agama dapat menjadi solusi terbaik dalam segala persoalan, apapun tak terkecuali dalam hal menangkal efek negatif dari arus globalisasi. Kemajuan ilmu dan teknologi yang dilahirkan dari percepatan globalisasi tidak dapat ditekan apalagi ditolak keberadaannya. Langkah yang paling tepat adalah dengan memanfaatkan sebaik-baiknya fenomena percepatan globalisasi ini untuk hal-hal yang bersifat positif dan berusaha sekuat tenaga untuk menangkal dampak negatif yang ditimbulkannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat menarik kesimpulan dan mengambil hal-hal positif yang ada di dalamnya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.